Baik, ketemu lagi kita dalam video pembelajaran. Kali ini kita masuk di pembahasan pertama di bab 4 mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena ini video pertama kita membahas bab ini, maka ini termasuk dasar ataupun pengantar supaya nanti kita bisa memahami inti daripada bab ini. Seperti apa yang mau kita bahas di bab ini? Mulai dari nanti kalimat benar dan kalimat salah, kemudian kalimat terbuka, sampai pada nanti pengertian persamaan linear satu variabel. Oke, supaya langsung kita bahas mulai dari kalimat benar dan kalimat salah. Apa itu kalimat benar dan kalimat salah? Sebagai contoh, Cristiano Ronaldo merupakan pemain sepak bola terkenal dunia. Nah, itu kalimat benar atau kalimat salah? Iya, itu merupakan kalimat benar. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo itu merupakan pemain terkenal, ya, pemain sepak bola yang sampai saat ini bergabung di klub Juventus. Baik, contoh yang kedua, ya, Pluto merupakan sebuah planet dalam galaksi Bima Sakti. Kalimat benar atau salah? Ya, salah. Menurut ahli astronomi, Pluto bukan merupakan sebuah planet. Ya. Contoh yang ketiga, 9 merupakan bilangan prima. Kalimat benar atau salah? Nah, salah. Kenapa? Yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi 9 bukan bilangan prima. Atau contoh yang lain, 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalimat benar atau salah? Itu merupakan kalimat benar karena 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Itu pemahaman kita mengenai kalimat benar dan salah. Sekarang kita lanjut ke kalimat terbuka. Sebagai contoh, X ditambah 4 sama dengan 6. Kita belum tahu itu bernilai benar atau salah. Maka itu akan benar apabila X-nya kita ganti menjadi 2. 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Maka selain daripada 2, kalimat itu nanti bisa bernilai salah. Atau contoh yang lain, sebuah lambang bulat adalah faktor dari 4. Kita belum bisa menentukan itu benar atau salah. Maka itu termasuk sebuah kalimat terbuka. Kecuali kalau kita gantikan simbol bulat itu menjadi 2. Maka 2 itu adalah faktor dari 4. Benar. Maka itu berubah menjadi kalimat benar. Tetapi kalau misalnya kita pakai simbol bulat itu menjadi 7, apakah 7 faktor dari 4? Itu kalimat yang salah. Demikian untuk kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum bisa kita tentukan benar atau salah. Baik, untuk selanjutnya pengertian persamaan linear satu variabel saya buat dalam background polos supaya lebih jelas. Baik, di sini kita pelajari pengertian persamaan linear satu variabel yang disingkat PLSV. Seperti apa itu kita lihat. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Baik, kita lihat di sini untuk lebih memahami yang manakah yang termasuk PLSV. Kita lihat yang pertama, X ditambah 8 sama dengan 15. Apakah ini memenuhi pengertian persamaan linear satu variabel di mana kalimat terbuka satu variabel dihubungkan dengan sama dengan dan variabelnya pangkat 1. Nah, kita lihat semuanya memenuhi, maka dipastikan ini adalah PLSV. Kita lihat lagi yang kedua. Di sini X kurang dari atau X lebih kecil dari, maka di sini kita tidak menemukan tanda sama dengan. Maka dipastikan bentuk yang kedua adalah bukan PLSV.
Begitu juga yang ketiga, 3x kuadrat ditambah 5 sama dengan 17. Apakah ada yang dilanggar? Iya, di sini pangkatnya adalah pangkat 2. Padahal di pengertian berpangkat 1, maka dipastikan ini bukan PLSV. Terus 8A dikurang 3A sama dengan 12. Apakah benar PLSV atau tidak? Sebelumnya kita sederhanakan dulu. 8A dikurang 3A bisa kita tulis menjadi 5A sama dengan 12. Maka dia memenuhi pengertian PLSV. Dan yang terakhir, 6AB dikurang B sama dengan 10. Ternyata ada yang dilanggar. Di sini satu variabel, sedangkan ini sudah kita temukan dua variabel, 6AB dan B. Di situ termasuk berbeda jenis, maka dipastikan ini bukan PLSV. Nah, ini dulu sebelum kita lanjutkan ya. Pastikan dulu kita bisa memahami apa itu PLSV. Baik, di sini kita juga akan jumpai nanti akar atau penyelesaian. Misal X ditambah 8 sama dengan 15. Nah, kalau kita lanjutkan atau kita kerjakan yang memenuhi X ditambah 8 sama dengan 15, artinya berapakah ditambah 8 supaya hasilnya 15? Ya, kita peroleh 7. Ya, 7 ditambah 8 itu sama dengan 15. Maka angka 7 di situ merupakan akar atau penyelesaian. Kita lanjutkan. Kesamaan dan persamaan. Di sini kita harus bisa membedakan apa itu kesamaan dan apa itu persamaan. Nah, sederhananya kita lihat di sini, kalau di bentuk kiri dan bentuk kanan, atau maksudnya di ruas kiri dan ruas kanan berbeda, maka itu dikatakan persamaan. Tetapi kalau di ruas kiri dan ruas kanan itu sama bentuknya, maka itu tergolong kesamaan. Kita lihat yang pertama ini X dikurang 1 berbeda dengan yang di ruas kanan yaitu 7, maka dipastikan ini adalah persamaan. Yang kedua, 2A dikurang 5 sama dengan 3. Apakah ini persamaan atau kesamaan? Kita lihat kiri dan kanan berbeda, maka dipastikan ini adalah persamaan. Begitu juga yang ketiga, kita cek ternyata kiri dan kanan adalah sama bentuknya, berarti itu termasuk kesamaan. Dan yang terakhir ini 3Y dikurang 6 sama dengan 2Y ditambah 2 kurang 6. 2Y ditambah 2 itu bisa kita sederhanakan menjadi 3Y dikurang 6. Jadi kita peroleh kiri dan kanannya sama, maka itu kesimpulannya adalah kesamaan. Dan yang terakhir kita masuk ke persamaan yang ekuivalen. Istilah ekuivalen ini adalah sama atau yang memperoleh hasil yang sama. Pengertiannya, dua persamaan dikatakan ekuivalen jika mempunyai akar atau penyelesaian yang sama. Demikianlah video kita membahas mengenai kalimat benar, kalimat salah, kalimat terbuka, dan pengertian persamaan linear satu variabel. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.